Shalom. Kita sungguh mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Bahkan pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita tenangkan hati kita untuk kita masuk di dalam peribadahan pada hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita berikan hormat kita bagi Allah kita. Kita bersama-sama pujikan hormat bagi Allah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur 8 pada bait yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil kita boleh mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat akan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Kita pun juga boleh datang di hadapan Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan untuk dimampukan hidup sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyelidiki hati kita, dalam hati kita, untuk kita terus diubahkan oleh Tuhan, diubahkan melalui karyanya, melalui firman-Nya, Roh Kudus yang menolong setiap kita. Mari kita pujikan, selidiki aku, lihat hatiku. Setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengambil sikap berdoa, datang di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita pada saat ini. Mari kita boleh mengaku akan segala dosa, pelanggaran dan kesalahan di hadapan Tuhan. Tentu kita juga memohon kepada Tuhan menolong setiap diri kita masing-masing, untuk kita dimampukan oleh Tuhan untuk berjalan ke depan bersama dengan Tuhan, mengikuti akan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Datanglah di hadapan Tuhan saat ini secara pribadi, berdoalah di hadapan Tuhan.
Bapa di dalam surga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Datang menyembah kepada Tuhan. Terlebih Engkau berikan waktu kepada setiap kami. Untuk kami boleh secara pribadi ya Tuhan. Menghadap kepadamu. Di dalam doa pengakuan dosa kami. Kami sadar kami ini lemah. Dan kami membutuhkan Engkau. Untuk kami hidup diperbaharui melalui firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun kami ya Tuhan. Dan kami mau hidup surut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami. Dan kami mau mengakui akan segala dosa kami di hadapan Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Dan Engkau setia kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk karya penebusan melalui Sang Putra Tunggal Yesus Kristus yang mati di kayu salib, kemudian bangkit, menunjukkan akan kebaikan dan kasih kepada setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Ajarlah kami tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang saat ini di hadapan Tuhan. Di dalam doa pengakuan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita melihat satu berita anugerah yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga pada ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita akan membaca bersama petunjuk hidup baru sebagai satu pedoman kita ke depan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-39 dan 40. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita boleh bersama-sama akan mempersiapkan diri pada hari ini. Kita akan masuk di dalam perenungan daripada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan persiapkan diri kita. Dan biarlah Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kita, menolong setiap kita, memampukan kita boleh mengerti akan setiap firman Tuhan yang boleh kita renungkan, khususnya di dalam minggu ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini datang sekali lagi di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri untuk kami boleh mendengarkan akan sabda Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami untuk menolong setiap kami memahami akan firman Tuhan, firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini di gereja maupun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya menolong dan memampukan setiap kami untuk mengerti dan akan maksud Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan, dan hari ini kita bersyukur kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan kita dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kita akan merenungkan dengan satu tema, yaitu mengapa ini terjadi. Suatu kalimat gitu ya, suatu kalimat yang mungkin pernah kita katakan karena ada satu hal alasan saudara yang terjadi dalam kehidupan. Mempertanyakan kenapa ini terjadi. Kita buka dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kalau sudah menemukan kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-35. Bapak Ibu jemaat di rumah membaca ayat yang ke-36 bergantian sampai ayat yang ke-41. Dengan judul perikop, angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya masih ingat tahun 2013, bulan Juni awal, saya pernah melayani di GKT Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jadi ada satu tugas pelayanan saudara, dan saya diberikan kesempatan melayani di GKT Sumbawa. Dari sekian banyak mahasiswa, saudara, hanya saya yang melayani di luar pulau, dan itu tidak dekat dari Pulau Jawa ya. Tapi saya sangat bersyukur Bapak Ibu bisa melayani di GKT Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saudara, karena tahun 2013 itu belum ada penerbangan dari Surabaya langsung ke Pulau Sumbawa. Ada saudara di Sumbawa ada bandaranya dan dekat memang dengan gereja. Jadi waktu itu belum ada penerbangan langsung dari Surabaya ke Sumbawa, maka saya harus mendarat di Lombok. Ya, beda pulau lagi. Ya, di Pulau Lombok Bapak Ibu. Dan kemudian saudara, setelah mendarat di Lombok, saya harus naik travel dan menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam. Jadi setelah mendarat di Lombok, kemudian naik travel, 2 jam awal itu lewat perjalanan darat, 2 jam selanjutnya lewat perjalanan laut, dan 2 jam selanjutnya lagi lewat juga perjalanan darat. Jadi seperti itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sebuah perjalanan laut dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa saudara, yang membutuhkan waktu 2 jam, saya pernah memikirkan akan satu hal. Karena apa? Karena yang saya lihat di dalam perjalanan itu hanya paling kelihatan beberapa pulau kecil yang tidak berpenghuni Bapak Ibu. Dan memang itu benar-benar ada di tengah-tengah laut gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang saya pikirkan pada waktu itu, yaitu apa? Apa yang nanti akan terjadi pada saya kalau kapal ini tenggelam? Apa yang saya bisa lakukan? Saudara, mungkin ini agak sedikit negatif ya. Karena apa saudara? Karena ini perjalanan pertama ya, khususnya untuk perjalanan laut bagi saya itu terlama. Biasanya paling cuma 1 jam. Kadang juga nggak sampai 1 jam perjalanan kalau saya pengalaman saya dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Tapi ini dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa kurang lebih 2 jam. Bagi saya itu, saya takut kadang saudara. Karena itu siang hari. Kalau malam hari mungkin nggak kelihatan apa-apa ya. Kalau siang hari saudara, kelihatan yang ada pulau kecil dan itu jauh dari pulau besar. Jadi seperti itu. Saudara, saya hanya memikirkan apa yang akan terjadi nantinya kalau kapal ini tenggelam. Apa yang bisa saya lakukan kalau memang kapal ini nanti tenggelam? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita ini tentu saudara ada tantangannya bukan? Kehidupan kita ini tentu saudara penuh dengan misteri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan setelah ibadah ini saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Besok, minggu depan atau bulan depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu yang terkasih. Tapi satu yang menjadi satu penghiburan bagi kita, yang kita yakini adalah Tuhan Yesus menyertai. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu pasti menyertai saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para murid saudara nggak pernah mereka bayangkan bahwa nantinya mereka akan menghadapi satu badai yang besar. Saudara, bisa saja pada waktu itu para murid punya pikiran saudara, ketika Tuhan Yesus ngomong ayo kita nyebrang, kita bertolak ke seberang. Wah, akhirnya bisa istirahat. Karena apa saudara?
perjalanan panjang saudara yang mereka tempuh dengan berjalan kaki. Dari kota ke kota, desa ke desa, satu tempat ke tempat yang lain dengan berjalan kaki. Saudara mungkin secara fisik itu hal yang melelahkan Bapak Ibu. Dan akhirnya mereka bisa beristirahat sejenak di atas kapal. Mungkin kalau saya jadi salah satu murid daripada Tuhan Yesus yang ikut bersama dengan Tuhan Yesus waktu itu, saya akan senang saudara. Karena akhirnya sejenak bisa rehat, bisa istirahat gitu ya. Istilahnya meluruskan kaki lah. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi yang terjadi adalah mereka harus menghadapi satu kenyataan dalam peristiwa yang menakutkan di tengah-tengah danau. Yaitu mereka harus menghadapi badai yang besar yang mengancam nyawa mereka. Tapi menariknya Bapak Ibu, di tengah-tengah mereka itu ada Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, dan inilah yang menjadi penghiburan bagi setiap kita. Mari kita akan melihat satu firman Tuhan ini. Saudara, yang Yesus katakan adalah marilah kita bertolak ke seberang. Kalau kita membaca ayat yang ke-35, dikatakan bahwa Yesus pada waktu itu meminta kepada para murid-muridnya, memerintahkan dan mengajak para murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, siapa yang meminta? Siapa yang memerintah dalam bagian ini? Jelas Tuhan Yesus, bukan? Yang meminta, yang memerintah para murid pada waktu itu adalah Tuhan Yesus. Dan yang dilakukan oleh para murid adalah mereka taat. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka melakukan apa yang Tuhan arahkan bagi mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu semua bahwa sebagian dari para murid ini adalah seorang nelayan. Profesi mereka sebelumnya adalah seorang nelayan. Kita tahu saudara ada Simon Petrus, Andreas, saudaranya, juga kita tahu seorang Yakobus dan juga saudaranya yang lain saudara. Mereka ini adalah pekerjaan mereka, profesi mereka sebelumnya adalah seorang nelayan. Jadi mereka kurang lebih tahulah ya kehidupan nelayan atau kehidupan ketika mereka apa yang harus mereka hadapi saat mereka ada di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah danau yang luas. Saudara yang terkasih, mereka semua para murid yang taat kepada Tuhan itu mengikuti perintah Yesus. Saudara, mereka merasa nyaman karena yang memerintah itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan termasuk para murid yang dulunya berprofesi sebagai seorang nelayan, saudara. Ketika Tuhan Yesus ngomong, marilah kita bertolak ke seberang danau, mereka nggak bimbang. Mereka nggak takut ya, karena posisi mereka waktu itu masih ada di tepian pantai. Mereka nggak khawatir saudara, karena apa? Yang pertama, di antara mereka ada nelayan, yang kedua Yesus bersama dengan mereka. Jadi oleh sebab itu saudara, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah ada dalam perahu, kemudian mereka bertolak menuju ke seberang, dan di dalam perjalanan itu mereka nyaman. Karena ada Yesus. Mereka ada Yesus ada di tengah-tengah mereka, ada Yesus bersama dengan perahu mereka, dan para murid menunjukkan yang pertama tadi adalah ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus. Dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Saudara, dalam perjalanan mereka secara sangat tiba-tiba saudara, datanglah badai yang besar. Dikatakan dalam ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, ada gelombang yang besar. Ada perahu mereka masuk air saudara karena gelombangnya besar sehingga air itu bisa masuk ke dalam perahu mereka. Saudara, tetapi saat badai besar datang dan mengombang-ambingkan perahu mereka, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, saudara. Mereka merasa ketakutan, mereka yang tidak berdaya, saudara, untuk menguasai perahu yang terus terbawa gelombang yang sangat besar. Mereka ada dalam bahaya yang besar, tetapi satu hal mereka ingat bahwa di dalam perahu itu ada Yesus. Mereka ingat bahwa di dalam perahu yang mereka tumpangi itu ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka dalam ayat yang ke-38. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur di buritan itu. Lalu
Tuhan Yesus bangun dan ia menghardik. Dia menghardik angin, dia menghardik gelombang air danau yang mengamuk itu. Dan dia berkata, diam, tenanglah. Lalu seketika angin dan gelombang besar itu menjadi reda dan semuanya diam. Semuanya menjadi tenang. Semuanya menjadi tenang, diam seperti tidak ada terjadi apapun saudara. Air danau yang awalnya mengamuk, angin yang begitu kencang. Secara tiba-tiba semuanya itu menjadi tenang dan nyaman. Bapak Ibu, kita lihat sama-sama bahwa kuasa Tuhan melebihi segala sesuatunya. Kuasa Tuhan Yesus yang ajaib itu, dia menghardik angin itu. Dia menghardik air yang bergelombang tadi. Di mana hardikan Tuhan Yesus itu membuat angin ribut dan gelombang besar itu menjadi reda, saudara. Hardikan Tuhan Yesus, saudara, membuat air danau yang awalnya mengamuk ya karena angin yang begitu kencang. Ketika Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Semuanya menjadi tenang. Semuanya menjadi teduh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita menghadapi satu badai yang besar dalam tanda kutip, saudara, dalam hidup kita. Kita menghadapi satu permasalahan yang cukup membahayakan, cukup mengancam, saudara. Tetapi ingatlah, seperti halnya murid-murid tadi, bahwa di dalam perahu yang sama ada Tuhan Yesus. Ada gurunya, ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Sehingga ketika Tuhan Yesus memberikan pertolongan, dia mengatakan diam, tenanglah, semuanya menjadi tenang. Saudara, Tuhan Yesus membawa kita pada satu ketenangan kalau kita mau ingat dan percaya kepada dia. Firman Tuhan itu boleh meneduhkan, saudara. Bahkan ia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita yang datang kepada dia. Kalau hidup kita susah Bapak Ibu, kalau hidup kita susah pada waktu ini, jangan ragu saudara untuk datang kepada dia. Kalau kita mengalami satu pergumulan yang berat, saudara jangan ragu bahwa pertolongan Tuhan Yesus itu pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dia masih ada dalam perahu yang sama. Tuhan Yesus selalu bersama dengan setiap kita. Walaupun kita mengalami suatu goncangan yang begitu besar. Sudah ingat seperti halnya apa yang murid lakukan. Mereka ingat bahwa ada Tuhan Yesus. Kita pun juga harus mau mengingat bahwa ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup ini ibarat dalam perahu menuju ke tepian Bapak Ibu. Satu tepi pantai ya, tepian pantai ke tepian pantai yang lain. Sementara kita ada di dalam perahu dan kita ada di tengah danau, di tengah lautan yang luas begitu ya. Mungkin saja saudara tiba-tiba ada angin badai yang datang menerpa perahu kita. Ada angin yang kencang yang tiba-tiba datang yang bisa saja menenggelamkan. Bahkan angin yang besar itu bisa saja membinasakan kita saudara. Tetapi kita lihat sama-sama bahwa setelah peristiwa setelah peristiwa itu saudara, murid-murid menjadi sangat takut. Bahkan mereka bertanya satu dengan yang lain tentang siapa orang ini. Siapa orang ini? Tentang Yesus saudara yang membuat angin, yang membuat danau itu menjadi taat kepada Yesus. Saudara, memang kadang-kala kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan saya. Kadang-kala kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari saya. Kadang kita merasa bahwa Tuhan biarkan saya hidup sendirian dan Tuhan tinggalkan saya untuk bergelut dengan badai taufan kehidupan yang menakutkan ini. Bahkan Tuhan biarkan saya untuk binasa. Saudara, ini hanya pikiran kita Bapak Ibu. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu gak pernah tinggalkan kita. Sampai kita berkata, Tuhan kenapa ini semua terjadi dalam hidupku? Kita hanya berpikir saudara, berpikir sempit tentang ini semua.
Sesuai dengan kata-kata ini, Tuhan Yesus menegur para muridnya. Dia berkata, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu begitu tidak percaya? Nyatanya sebenarnya adalah ini bukan hanya untuk murid, tetapi juga untuk setiap kita. Untuk saya, untuk Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, saudara. Teguran ini pun juga berlaku kepada setiap kita. Yesus menegur kita karena kita merasa takut saat ini. Yesus menegur setiap kita karena kita cemas, saudara. Karena kita khawatir akan hidup ini. Karena fokus kita itu adalah pada masalah, saudara. Bukan kepada Yesus yang jauh lebih besar daripada permasalahan itu sendiri. Jadi saat kita bergumul saat ini, Tuhan, kenapa ini terjadi? Apa jawaban Tuhan? Tuhan hanya menjawab, saudara, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, mungkin saat ini kita mengalami suatu permasalahan yang berat dalam hidup ini. Kita mengalami suatu permasalahan yang sulit untuk dihadapi. Bahkan kita mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi kepadaku? Tuhan, kenapa ini terjadi pada keluarga kami? Kita yang bergumul dengan keluarga. Kita mungkin yang bergumul dengan pekerjaan kita. Usaha yang sulit di tengah pandemi ini khususnya. Kita melihat orang-orang sekitar kita yang sakit. Bahkan ada keluarga kita yang terinfeksi COVID, saudara. Kita mulai mempertanyakan, Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Tuhan hanya menjawab, kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Saudara, biarlah ini menjadi suatu bahan refleksi bagi kita pada hari ini, saudara. Kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Setiap kita yang mendengarnya hari ini, Bapak Ibu. Kita mau merasakan setiap pertolongan Tuhan. Kita mau merasakan setiap wujud nyata Tuhan. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin masa pandemi ini sulit, saudara, bukan hanya bagi 1-2 orang. Tapi bagi banyak orang, saudara. Masa pandemi ini masa yang sulit. Masa pandemi ini mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini semua terjadi kepadaku? Tapi saat kita mau datang di hadapan Tuhan, kita ingat kepada Tuhan. Tuhan akan berkata kepada permasalahan itu, diam. Dan kepada kita, dia akan berkata, tenanglah. Diam dan tenanglah. Ini akan memberikan satu kelegaan kepada kita. Ini akan memberikan satu ketenangan kepada kita. Karena kita ingat bahwa di perahu yang sama ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Biarlah ini menjadi suatu penghiburan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Menjadi penguatan bagi kita di tengah kesulitan yang kita hadapi. Kita merenungkan saat ini bahwa Tuhan dalam perjalanan yang sudah kita lalui, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dan itu baik bagi kita. Ingatlah apa yang telah terjadi. Ingatlah saat ini untuk kita renungkan ke depan. Bahwa di masa depan pun Tuhan masih menyertai saya. Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan begitu baik dan menolong setiap kita. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada hari ini. Kami sekali lagi boleh sama-sama diingatkan akan firman-Mu yang mencerahkan kami. Bahwa pertolongan kami adalah berasal daripada Tuhan. Kami mau berharap penuh kepada Engkau untuk setiap hari-hari yang kami lalui. Untuk setiap hal yang kami kerjakan. Bahwa di tengah pandemi yang ada pada saat ini. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang boleh merenungkan akan mengikuti ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Kita terus mengingat akan kasih-Nya di dalam kehidupan. Sampai kita boleh menikmati hidup ini penuh dengan sukacita. Tentu kita tidak lupa bahwa ada Yesus yang bersama dengan setiap kita.
Ada Tuhan Yesus yang selalu menghibur hati kita di setiap hal yang kita kerjakan dalam kehidupan. Bahkan ketika kita merasa sedih, ingat ada Yesus yang menemani kita. Mari kita meresponi akan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menyanyi Ada Satu Sobatku yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala,
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Allah kami, Tuhan kami kenal di dalam Kristus Yesus. Dan kami boleh melihat kebaikan-Mu itu dinyatakan bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam perjalanan waktu yang panjang sampai saat ini ya Tuhan. Kami boleh meresponinya penuh dengan ucapan syukur. Bapa dalam surga, kami juga sungguh bersyukur ketika Tuhan memberikan satu tempat wadah untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman. GKT Hosana Nirwana Surabaya. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam pelayanan kami, di dalam sukacita kami ketika kami menyembah kepada Engkau. Bapa di dalam surga, kerinduan kami bahwa gereja ini terus dipakai oleh Tuhan senantiasa menjadi berkat, menjadi alat-Mu, saluran berkat bagi orang-orang sekitar, bahkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percayakan untuk setiap orang-orang yang terpanggil untuk melayani, dan Tuhan pilih mereka, hamba Tuhan, para majelis gereja, bahkan para pelayan-pelayan-Mu yang lain, para aktivis jemaat-Mu, Tuhan, biarlah Engkau berikan kesatuan hati bagi kami, untuk kami boleh melangkah ke depan bersama dengan Tuhan, mengembangkan pelayanan di tempat ini. Kerinduan kami lebih lagi dekat dengan Engkau. Bahkan setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul saat ini ya Tuhan, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul dengan kesehatan, mereka yang bergumul dengan pekerjaan mereka yang bergumul dengan keluarga, bahkan pribadi mereka, ya Tuhan, di tengah pandemi yang ada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan memampukan setiap jemaat-Mu di tengah kondisi yang ada saat ini. Bila Tuhan boleh menolong dan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang ada. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, bagi bangsa kami, negara kami yang tercinta Indonesia. Tengah pandemi ini, memohon kepada Tuhan. Bahkan tempat kami di Surabaya, Tuhan kiranya menolong untuk kesejahteraan daripada kota Surabaya. Tuhan menyertai setiap orang-orang yang turut andil, khususnya dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Biarlah kasih-Mu menyertai di tengah pandemi yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, dan setiap pokok doa yang kami naikkan. Kami percaya ketika kami berdoa saat ini, berseru memohon kepada Tuhan saat ini, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukanlah kehendak kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, seruan dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya akan menyampaikan warta gereja pada minggu ini mewakili hamba Tuhan juga majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya 25 Juli 2021. Yang pertama, terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan kita bersama. Kemudian bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer dari Bank BRI dengan nomor rekening yang tersedia di layar LCD. Atau Bapak Ibu bisa datang ke gereja, kemudian memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, gereja terus menghimbau kepada setiap kita untuk kita terus melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah sesuai dengan anjuran pemerintah Bapak Ibu, dengan memakai masker jika kita ada urusan di luar rumah dan tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Dan kemudian gereja juga terus mewartakan kepada setiap jemaat
bagi Bapak Ibu jemaat yang mungkin saat ini mengalami kesulitan di tengah pandemi, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau menghubungi majelis yang melayani dan nanti akan dibantu karena gereja ada satu pelayanan yaitu pelayanan diakonia untuk jemaat yang memang membutuhkan khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu jangan sungkan ya, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi majelis yang melayani. Selanjutnya Bapak Ibu, minggu depan kita akan sama-sama mengikuti peribadahan pagi dan sore, pagi melalui Facebook dan pada jam 9 pagi dan sore pada jam 4 sore melalui YouTube dengan tema yaitu dua sisi. Kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, pengumuman tambahannya 2 minggu lagi kita akan bersama-sama merayakan akan ulang tahun ya, ini anniversary lah ya, kita ngomongnya anniversary Gereja Tuhan di tempat ini, GKT Hosana Nirwana Surabaya. Saudara nggak tahu kerasa atau tidak terasa sudah memasuki tahun yang ke-22. Saudara, perjalanan yang panjang yang dihadapi bahkan dilewati oleh gereja ini, GKT Hosana Nirwana Surabaya, tentu ada suka, ada duka yang kita lalui ya, sepanjang perjalanan bersama dengan Tuhan. 22 tahun ya, dari tahun 99 sampai ke 2021 kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan 2 minggu lagi kita akan bersama-sama mengikuti akan ibadah syukur anniversary atau ulang tahun gereja kita yang ke-22 dengan tema yaitu ingat kasihnya yang akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Chai. Dan nanti saudara kita juga akan sama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikutinya, Bapak Ibu bisa nanti datang ke gereja untuk pada hari Sabtunya ya, untuk mengambil roti dan anggur perjamuan. Nanti gereja akan sediakan untuk kita bisa mengikutinya dari rumah masing-masing. Jadi ibadah syukur ini nantinya dilaksanakan secara live streaming seperti hari ini Bapak Ibu. Jemaat dapat mengikutinya dari rumah dan kita boleh menikmati akan sakramen perjamuan kudus ya, dilayani oleh Pendeta Yohanes Chai. Jika ada pertanyaan tentang anniversary ini atau ibadah syukur ini, Bapak Ibu bisa juga menanyakan kepada majelis atau saya. Nanti kami akan bantu. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa tanyakan kepada gereja. Baik, itu saja Bapak Ibu warta kita hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, Bapak Ibu bisa langsung telepon gereja, telepon ke saya atau chat saya secara pribadi atau juga kepada majelis dan nantinya akan dibantu. Demikian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengakhiri peribadahan kita pada hari ini. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi. Kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri dengan pujian. Amin. Doksologi. Ketika
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.